Ini pelajaran mengenai identitas diri. Dan kita perlu menyadari hal itu supaya sebelum kita melayani, kita juga punya iman yang kokoh ya tentang status kita. Ya. Penekanannya adalah siapa kita di dalam Kristus. Oke, kita lihat ya. Ada slide pertama, ini gambarnya seperti ini. Ini menarik sekali. Ya. Saya suka lihat gambar ini. Ya. Ada kucing, dia ngaca, tapi yang dia lihat singa. Ya. Ini soal image, ya, self image. Siapa kita, ya, dalam pandangan kita itu siapa? Siapa yang pernah ikut tes apa namanya di IST itu ya? Dominan, influence, steady, sama satu lagi apa itu ya? Di compliant ya. Ya. Pernah ada yang pernah ikut itu? Cuma 25 pertanyaan, ya. Tapi hasilnya itu ada 3 grafik. 3 grafik itu menunjukkan siapa kita menurut orang lain, lalu siapa kita yang ingin kita tampilkan, sama siapa kita sesungguhnya. Ya, itu potretnya di jiwa sebenarnya, ya. Tapi dari 3 potret itu kita bisa melihat, ya, kalau jarak antara orang yang ingin kita tampilkan, siapa kita ini, ya, dengan kita sesungguhnya terlalu besar, maka itu orang itu bermain peran, ya. Orang itu acting, atau orang itu kasarnya tuh ya apa ya, cari muka atau apa gitu, yang negatifnya. Nah, kalau orang seperti itu dipekerjakan di suatu posisi, dia akan capek sebenarnya, karena dia berusaha bertindak sebagai pribadi yang lain, sementara sungguhnya nggak seperti itu. Paling bagus kalau dekat jaraknya. Jadi hidup itu ya tidak kita paksa berperan untuk jadi orang lain. Tapi dari firman Tuhan kita belajar, kita kan roh, jiwa, tubuh. Waktu lahir baru, roh kita itu menjadi ciptaan baru. Dan di surat Yohanes dikatakan tidak bisa berbuat dosa. Roh loh ya, sudah sempurna. Bukan jiwa. Ya, jiwa itu butuh proses seumur hidup kita. Sekian tahun yang lalu ada seorang dokter ahli bedah, namanya Maxwell Maltz ya. Maxwell Maltz ya. Dia melakukan operasi bedah pada seorang wanita. Ya, dioperasi, ya, dirubah, kan banyak itu ya. Nanti hidungnya dibuat lebih mancung, matanya di macam-macam lah. Begitu sudah selesai, lalu dia bawa cermin. Dia kasih lihat si wanita itu, ini sudah selesai, gimana hasilnya? Terus dia lihat, memang saya jelek, katanya begitu. Oh, kaget ini dokternya, loh udah saya rubah kok, ya, kok masa jadi tetap jelek? Nah, dia belajar ternyata gambar diri orang itu. Jadi ternyata ditemukan, dia tulis buku yang kemudian terkenal, Psycho-Cybernetics, ya. Menggabungkan antara psikologi manusia, gambar diri itu, dengan bagaimana mengatur perilaku kita. Ya, cybernetik itu ada ilmu dipakai di komputer untuk komputer tuh bisa memprogram ulang. Kalau dia melakukan kesalahan, dia ubah lagi. Ya, ada satu sistem, ya betul. Ditambah psycho, ya itu kejiwaan. Nah, jadi dari sini ternyata kita belajar siapa kita itu menurut kita, ini secara umum ya, itu menentukan hidup kita seperti apa. Ya, itu yang namanya identitas. Kalau saya tunjukkan gambar selanjutnya, ya, ada yang kenal nih? Om Cruz pasti tahu semua ya. Kalau sebelahnya siapa itu? Hah? Ini kalau milenial nggak gitu tahu mungkin ya. Siapa? Sean Connery ya. Katanya dia bilang dia James Bond sejati. Paling banyak main film James Bond dia. Setelah dia ada namanya Roger Moore. Nah, apa yang menarik dari dua orang ini? Dua-duanya ganteng ya. Bahkan yang Sean Connery ini, Sean Connery ini sudah tua tetap ganteng ya. Ya. Dan orang dunia memang biasanya itu yang dilihat, nilai dirinya di situ, identitas dirinya itu. Ya. Coba lihat gambar berikutnya lagi. Ada yang tahu ini? Ini bukan foto saya ya, jangan salah ya.
Denzel Washington ya. Ada cerita ya. Kan kita banyak WhatsApp grup ya. Jadi saya ada WhatsApp grup SMP. Udah puluhan tahun nggak pernah ketemu. Ada satu anak masuk ya, baru diketemukan. Saya juga lupa yang mana. Lalu setelah ngobrol-ngobrol dia japri saya. Kamu yang mana sih? Saya lupa. Coba kirim foto kamu lah. Jadi saya kirim foto yang kanan itu. Dia lihat, ini loh. Saya ingat itu ya. Tapi bedanya apa ini? Gambar ini sama yang sebelumnya? Yang satunya mualaf. Nah kalau yang sebelumnya itu kulit putih. Ini kulit hitam. Tapi punya self image yang kuat. Nah, dulu saya tuh cukup punya masalah karena kulit saya nggak putih. Masalah minder, bukan hitam. Katanya sawo mateng, tapi dia bilang ini sawo kematangan katanya. Ya. Self image itu perlu. Secara psikologi pengembangan itu dipelajari, tapi kita akan belajar lebih dari itu. Karena nilai kita, identitas kita bukan karena kita ganteng, bukan karena kita kulit putih, atau kalau kulit berwarna itu di negara bule laku, laris sekali. Ya, mereka senang orang-orang yang kulit berwarna. Terbalik, kita di sini senang yang mungkin bule gitu. Ya, ada orang rambutnya keriting, dia pengen luruskan. Ada yang rambutnya lurus, dia mau keriting kan. Ya, jadi kadang-kadang orang suka lah ya. Yang berikutnya, ada yang tahu ini siapa ini? Nah, Miles Monroe. Ya, ganteng nggak dia? Relatif sebenarnya ya. Kalau istrinya bilang pasti dia ganteng banget. Tapi maksudnya begini ya, ini salah satu orang yang punya self image yang luar biasa. Setelah dia kenal Tuhan, dia itu lahir di keluarga pendeta yang sangat miskin. Bapaknya pendeta, gembala, dan dia bilang, Anda jadi pendeta, jadi gembala tidak menjamin Anda akan makmur secara materi. Karena dia lahir di keluarga yang sangat miskin. Sangat miskin. Tapi waktu dia kenal Tuhan, dia ngerti siapa Tuhan yang di dalam dia. Dia bukan hanya sekolah, dan dia gembala gereja yang kalau nggak salah terbesar di Bahama. Dia konsultan bisnis. Dia nulis banyak buku. Dan dia pembicara motivasional yang sangat luar biasa. Nah, dia diundang bicara bukan Kristen. Lalu dia bilang, Anda nggak salah undang saya kan pendeta Kristen. Justru karena Bapak pendeta, kami undang. Jadi dia bisa bicara di luar gedung gereja. Nah, ada 5 hal yang dia bagikan, 5 pertanyaan. Menurut dia ini penting, ini menentukan arah hidup kita. Yang pertama itu menyangkut identitas. Who am I? Siapa saya ini? Ya, bukan sekedar saya anak dari bapak ibu saya orang Batak, orang Ambon, orang Manado, atau saya marganya ini, ya. Tapi lebih dalam lagi, saya ini siapa? Gitu. Terus pertanyaan kedua yang perlu kita jawab, where am I from? Origin. Ya. Dari mana asalnya saya? Itu kan menentukan kita akan kemana. Lalu, why am I here? Purpose ya. Kenapa saya ada di muka bumi ini? Kita belajar untuk bisa mengerti kenapa kita ada di muka bumi ini. Lalu, what can I do? Potensial. Jadi ini akan berhubungan, kita punya potensi apa, itu sebagai satu tujuan, perlengkapan untuk kita bisa menyelesaikan tujuan itu. Lalu, yang kelima, where am I going? Ya, ini menyangkut masa depan dan juga kehidupan setelah kematian. Nah, dia ngerti ini sehingga dia bilang dia tidak pernah merasa minder. Dia tahu nilai dia itu seperti apa. Ya, dia bukan kulit putih dan dia lahir dari keluarga sangat miskin, tapi dia bisa buktikan bahwa ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus, mengerti siapa dirinya di dalam Tuhan, lalu mengerjakan bagiannya dengan baik, maka Tuhan bisa membuat dia menjadi orang yang sangat luar biasa. Ya.
Bukan dianya yang hebat, tapi Tuhannya yang hebat di dalam hidup. Nah, itu Tuhan yang sama yang kita sembah. Ya. Gambar berikutnya ada yang tahu ini siapa? Ini Ujibik. Ya. Apa hebatnya dia? Cacat ya. Dia nggak punya tangan, tidak punya kaki, tapi dia bisa berenang. Ada yang nggak bisa berenang di sini? Belajar sama Nick Ujibik. Ada yang jomblo di sini? Ini istrinya. Cantik ya? Cantik. Istrinya keturunan Jepang. Nah, ini bicara mengenai identitas ya. Dia ngerti siapa dia di dalam Tuhan. Saya lihat ya, sebenarnya ada banyak hal kita tuh bisa mengucap syukur. Jadi istilahnya jangan terlalu self pity gitu, mengasihani diri sendiri. Banyak orang-orang yang tidak memiliki apa yang kita miliki, tapi mereka mengerti identitas mereka. Mereka mengalahkan semua kemustahilan dan mereka jadi berkat. Di level 1 ini sebenarnya yang ditekankan itu kasih Tuhan tidak berubah. Waktu kita terima Tuhan Yesus, roh kita menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita belajar percaya apa kata Tuhan tentang kita. Ada yang pernah lihat telinganya sendiri? Hidungnya pernah? Mungkin dilihat bisa gitu ya. Tapi sebenarnya kita bisa melihat hidung, telinga itu karena bantuan cermin. Nah, firman Tuhan itu cermin kita. Apa kata Tuhan tentang kita? Kita belajar percaya itu. Nah, itu yang mau ditekankan. Nanti ada beberapa contoh ya. Kita lihat slide berikutnya. Ini ya, Hakim-Hakim 6 ayat 12. Ini cerita mengenai Gideon. Nanti baca sendiri ya. Gideon ini sebenarnya penakut. Dia lahir dari suku, dari kaum yang kecil. Waktu malaikat menjumpai dia sedang sembunyi mengerjakan tugasnya. Lalu ketika malaikat menampakkan diri, malaikatnya bilang begini, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Padahal dia penakut. Nah, mau pilih mana? Apa kata Tuhan? Kata malaikat itu yang dari Tuhan, ataukah apa kata diri kita? Itu pilihannya ada pada kita. Mau percaya apa enggak? Gideon itu penakut. Tapi malaikat Tuhan bilang, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Nah, mau pilih yang mana dipercaya? Itu pilihannya ada pada kita. Lalu ini, arti nama Abraham, Ishak, Yakub, dan Yabes. Abraham arti namanya apa? Bapak banyak bangsa ya, namanya dirubah. Ya. Kalau Ishak artinya tertawa. Ya. Mentertawakan diri sendiri, kok bisa? Sudah tua, bisa melahirkan, bisa menyusui. Ya. Kalau Yakub, saya dulu waktu di gereja yang lama ya, saya masih ingat saya duduk di baris keberapa di gereja ya. Benernya pondok mengenai Yakub itu. Yakub tuh penipu. Waduh, saya udah teman saya ketawain semua saya tuh. Lalu saya pikir gini, pendetanya belum penuh Roh Kudus ya. Lalu saya dengar lagi khotbah lain, ada hamba Tuhan juga sudah penuh Roh Kudus. Dia bilang hal yang sama. Waduh, ya, itu agak mengganggu ya. Satu ketika saya ketemu ayat di kitab Maleakhi pasal 1. Aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Waktu saya baca, oh terima kasih. Itu merubah iman saya selanjutnya gitu ya. Saya ini yang Yakub yang dikasihi Tuhan. Amin. I'm Jacob, God's beloved. Ya. Itu mengubah saya betul. Ya. Ternyata kalau kita mau lihat arti satu kata, ada namanya the law of the first mention. Mau tahu arti nama Abraham? Lihat pertama kali diucapkan itu kapan? Mau tahu arti nama Yakub? Lihat pertama kali diucapkan itu kapan? Pertama kali nama Yakub diucapkan itu waktu lahir. Yang lahir duluan Esau. Badannya merah dikasih nama Esau. Nah, waktu dia keluar, Yakub itu mencengkeram tumit Esau.
Sebab itu dia diberi nama Yakub. Artinya supplanter, mencengkeram, orang yang mau sebenarnya menerobos. Tapi karena Esau merasa ditipu, dia sebut Yakub itu artinya penipu. Itu menurut dia. Jadi arti nama Yakub itu sebenarnya bukan penipu, tapi supplanter. Nah, Mbak Tuhan ya harus belajar melihat semua. Tentu kita bisa belajar dari banyak hal, tapi selanjutnya kita cek firman, dan itu bisa memperkaya kita juga. Bisa buat khotbah juga, cuma sebaiknya memang selalu based on the Bible. Alkitab tuh bilang apa? Faktanya tetap nama itu gak diganti kecuali untuk bangsa Israel. Tahu nama Jarot artinya apa? Ada orang Jawa sini? Jarot, nama Jarot tuh banyak dipakai orang Jawa karena bagus, artinya bagus. Saya lupa artinya apa. Tapi mertua saya orang Sunda. Kalau bahasa Sunda, nama Jarot itu artinya nggak bagus. Jadi namanya sama, tergantung pengertian kita mengenai nama itu apa. Karena di Amsal 2:37 dikatakan sebagaimana orang berpikir dalam hatinya, seperti itulah diri orang itu. Jadi sebenarnya ketika orang katakan kalau nama memanggil kita, apa image yang ada dalam pikiran kita tentang nama itu? Di Alkitab ada orang namanya Yabes, tahu artinya Yabes? Kesakitan atau bawa sial kasarnya. Yabes itu ya buat masalah karena mungkin lahirnya sungsang. Jadi ibunya bilang, kamu Yabes bawa sial. Kemudian dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab sehingga dia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Namanya diganti gak? Nggak diganti. Jadi sebenarnya kita diajar untuk percaya apa kata Tuhan tentang kita dibanding apa kata orang tentang kita. Ya, jangan termakan oleh nubuat orang lain atau kutukan orang lain. Ya, belajar mengenal diri kita sebagaimana Tuhan memandang kita. Slide berikutnya, ini ada doa yang terkenal dalam bentuk ringkas ya. Tuhan berikan aku satu rasa kelapangan dada, ya, kelegaan, ya, untuk bisa menerima sesuatu yang gak bisa saya ubah, keberanian untuk bisa mengubah sesuatu yang bisa saya ubah, dan hikmat untuk membedakan di antara kedua hal tersebut. Jadi ada hal-hal yang bisa kita ubah, ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Sejauh mana bisa kita ubah? Itu bisa beda-beda. Saya pernah ketemu hamba Tuhan, 2 orang, dua-duanya dipakai Tuhan luar biasa, dan dua-duanya saya kenal karena pernah pelayanan sama mereka, keluar kota sama-sama mereka, dan saya sangat diberkati. Yang satu ketika mereka nih 2 orang menghadapi 1 orang yang sudah sakit parah, ya, mau meninggal. Lalu ketika mereka mau mendoakan, yang satu ya, yang senior lebih tua ya, berapa tahun. Lalu yang satu lagi yang junior, ya. Waktu berhadapan begini, yang junior ini diam aja nunggu, karena dia pikir yang senior akan doa. Tuh kok gak ngomong apa-apa. Lalu si junior ini berdoa, Tuhan apa sih yang kau tunjukkan pada hambamu yang senior ini? Lalu dia lihat lampu teplok, lampu zaman dulu tuh pakai minyak tanah itu. Minyaknya udah mau habis, terus sumbunya juga udah kecil gitu. Nah, terus hamba Tuhan yang senior berdoa, Tuhan beri damai sejahtera, dia boleh menikmati istirahatnya dengan baik. Tidak satu pun doa untuk kesembuhan. Amin. Pas selesai mereka pulang, di jalan ngobrol, yang junior nanya sama yang senior, Pak, dapat apa? Oh, udah gak lama lagi kan pulang itu, Tuhan udah tunjukkan. Makanya dia gak doa untuk kesembuhan. Tapi yang junior bilang gini, oh iya Pak, saya lihat lampu teplok itu Pak, ya udah hampir redup, udah mau mati. Tapi di tengah jalan, ketika mereka berpisah, ya junior mikir, loh ini kan masih muda, usianya baru 63. Lalu kok dia meninggal nih, banyak masalah di pelayanan yang belum selesai. Dia balik lagi. Dia bilang, Om saya doain lagi ya. Iya katanya. Dia tumpang tangan, dalam nama Yesus aku alirkan minyak kembali ke dalam lampu ini. Aku kobarkan kembali dan jadilah sembuh. Tambahin usianya kira-kira 7 tahun. Dia pikir 63 tambah 7 lah 70 lah. Nggak jadi mati. Sembuh. Only 7 years. Ya. Ada ayatnya loh. Yesia kan begitu kan. Jadi dua-dua dipakai tuh.
Lalu Abah dan Saudara bilang, kamu memang pinter. Tapi coba kamu lihat ya, waktu dia diperpanjang usianya, dia melalui masa-masa yang gak enak. Dia lihat anaknya punya masalah. Mestinya kalau dia meninggal waktu itu, dia gak perlu lihat itu. Lalu yang junior bilang, kita kan waktu lahir punya masalah. Kalau nggak bawa punya masalah, waktu lahir meninggal aja. Jadi memang ada masalah dalam kehidupan ini, perlu dihadapi. Saat itu muncul satu pemikiran, kalau Tuhan sudah bilang A, jangan dilawan, karena hasilnya nggak baik. Itu sama kayak Hizkia. Kalau baca Hizkia diperpanjang 15 tahun, dalam 15 tahun itu ada masalah banyak yang dihadapi. Jadi ada yang bilang harusnya Hizkia nggak perlu diperpanjang usianya. Saya juga waktu mikir juga. Lalu satu ketika saya baca kisah mengenai Nabi Samuel. Ibunya mandul, Hana. Dan ditulis di 1 Samuel pasal 1. Tuhan sudah menutup kandungan Hana. 2 kali ditulis. Artinya kehendak Tuhan, dia tuh mandul. Sudah 2 saksi, sah. Tapi Hana berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan Alkitab mencatat Tuhan membuka kandungannya. Lahirlah Nabi Samuel yang sangat terkenal, yang lewat dia Tuhan mengurapi Saul dan Raja Daud. Selama Samuel hidup, tangan Tuhan menekan orang Filistin. Kalau Hana nggak berdoa, nggak akan ada Samuel. Jadi yang namanya courage to change the things I can, itu relatif. Sejauh mana kita kenal Tuhan. Ya, ada orang yang berpikir bilang sudah kehendak Tuhan, tapi ada yang bilang no. Tuhan mau dia sembuh. Saya mau doa untuk hal itu dan mujizat bisa terjadi. Ya, ingat pelajaran ini bukan menghakimi orang lain, tapi untuk memperluas wawasan kita.